Shalom Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap terus maju di dalam Tuhan, terus bersukacita di dalam Tuhan. Tapi seringkali hidup kita tidak terjadi revival, maka kita harus membuang dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Kita minta pengampunan dari Tuhan yang menjadi penghambat terjadinya revival dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi penghambat terjadinya revival dalam hidup kita dikarenakan kita masih ada di dalam dosa, ya, yang menjadi penghalang. Bagaimana tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tangan Tuhan tetap kuat untuk menyelamatkan kita kalau kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga mau berseru kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, yaitu segala dosa-dosa kita yang menjadi penghambat. Tangan Tuhan tidak begitu mau menolong kita karena ada dosa-dosa yang belum kita lepaskan, kita buang dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan minta pertolongan Tuhan supaya doa-doa kita dijawab. Ya, seringkali doa-doa kita merasa Tuhan tidak jawab, terasa menjadi kering. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa masalah bukan pada Tuhan tidak mendengar atau tangan Tuhan tidak kuat untuk menolong kita, yang melainkan pada dosa yang menjadi penghalang. Maka dari itu mari kita pulihkan diri kita, minta pengampunan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia pasti mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka akan terjadi pemulihan, ya, dimulai dari hidup kita mau menyadari, kita mau belajar memisahkan diri kita dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menjadi penghambat terjadinya revival. Mengenai halangan yang tadi kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 2a, menjadi penghalang buat kita, menjadi pemisah buat kita. Dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia yang bersalah dengan Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa dihampiri karena kita belum kudus, belum suci. Hanya orang yang bersih tangan dan hatinya lah yang bisa menghampiri Tuhan, yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu mintalah pemulihan dari hidup kita yang mungkin hari-hari ini kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekejaman atau kegelapan, kejahatan. Pulihkanlah diri Bapak Ibu semua. Selama masih ada kesempatan, biarlah penghalang rohani kita menyadari apa yang kita boleh periksa diri kita, introspeksi diri kita. Mungkin masih ada dosa-dosa yang belum kita tanggalkan, kita buang jauh-jauh. Tuhan memanggil kita untuk kita jujur di hadapan Tuhan melalui kondisi hati kita. Sebelum kita mencari pertolongan Tuhan, kita mau introspeksi diri kita dengan jujur. Apakah yang menjadi penghalang hingga doa-doa kita menjadi kering, yaitu segala dosa kita. Minta pengampunan dari Tuhan. Mengakuilah pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak berubah. Ya, Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia pasti sanggup menolong kita kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan.
Tetapi dosalah yang membuat wajah Tuhan tersembunyi dalam hidup kita, dan hubungan kita dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Relasi kita dengan Tuhan menjadi terputus karena ada masih dosa-dosa yang masih kita tidak berani berkata jujur. Masih kita mengikat hidup dari dosa-dosa. Lepaskan semua itu, buang jauh-jauh segala dosa yang merintangi kita. Saya percaya Bapak Ibu akan diterima Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Pengakuan dosa, keterbukaan adalah awal dari pemulihan hidup kita. Jadi kita harus mengaku dosa kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, kita lemah. Kita tidak mampu Tuhan. Tolong berikan kekuatan, berikan kemampuan. Biarlah melalui hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, langkah pertama kita menuju pemulihan atau relasi dengan Allah, datang kepada Tuhan minta pengampunan. Pertobatan dimulai saat manusia berhenti menyalahkan keadaannya, ya, dan mengakui segala pelanggaran demi pelanggaran yang kita lakukan. Mungkin pelanggaran yang kecil yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita lakukan, seringkali kita meleset dari hadapan Tuhan hingga kita berbuat dosa, kembali berbuat dosa, kembali berbuat dosa. Mintalah pengampunan. Tuhan Allah kita adalah Maha Pengampun. Dia sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyingkirkanlah segala kejahatan-kejahatan yang masih kita lakukan. Pertobatan sejati bukan hanya sampai pada titik penyesalan, tetapi meninggalkan dosa sepenuhnya. Mari kita tanggalkan semua dosa-dosa yang sedang merintangi kita. Allah memulihkan umatnya yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang memeliharanya diam-diam. Seringkali kita tidak jujur, tidak terbuka kepada Tuhan. Kita masih hidup dalam dosa dan kita masih tetap menyimpan dosa-dosa yang tidak berani kita berkata jujur kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap menghimbau saudara untuk berani berkata jujur kepada Tuhan atas kelemahan-kelemahan kita. Maka akan terjadi pemulihan rohani datang ketika hidup kita kembali diselaraskan dengan standar kekudusan Tuhan. Ya, mari kita tanggalkan setiap beban dosa yang merintangi kita. Kita buang jauh-jauh hal yang membuat kita terus saja berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi manusia yang baru. Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 8, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Maka harus kita buang, kita harus matikan ini. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, kita telah melakukan hal-hal seperti itu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Tetapi sekarang ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Ya, kita harus membuang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita jangan lagi saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Biarlah hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar terjadi revival dalam hidup kita. Buang segala dosa-dosa yang merintangi hidup kita, dan kita tanggalkan semua ini. Maka saya percaya saudara akan terjadi pembaruan, terjadi pemulihan dalam hidup saudara, dan saudara menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara berani membuang segala hal-hal manusia lama saudara, dan saudara akan diberkati Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini jadi berkat buat Bapak Ibu,
supaya terjadi revival di dalam hidup Bapak Ibu. Kita mau membuang segala rintangan dosa-dosa yang begitu kuat yang mengikat kita. Hari ini lepaskan, buanglah jauh-jauh. Biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin buat renungan firman Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, seringkali menjadi penghambat terjadinya revival dari pemandangan hidup kami, dari setiap pola pikir kami yang jahat Tuhan. Hari ini lepaskanlah pengampunan-Mu. Kami berkomitmen hari ini untuk membuang segala dosa dan kesalahan kami, dan hidup kami menjadi hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang di dalam kekudusan-Mu, hidup yang tangan dan hatinya bersih. Kami menghalau setiap rintangan-rintangan, penghalang-penghalang yang membuat kami terus berbuat dosa. Biarlah penghalang-penghalang dan apa yang kami lakukan yang jahat ini kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memperbaharui kami, dan kami menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati orang yang mendengar firman ini, dan mereka boleh diubahkan dan terjadi revival di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.